Penting nggak anak-anak? Harus didasari dengan firman Tuhan. Lebih penting mana? Ada di pedalaman dasar firman Tuhan itu yang mereka tanamkan dalam hati setiap anak sekolah minggu itu kuat. Pelayanan anak muda atau anak-anak? Ya nanti pemudanya juga akan hilang ya. Halo, selamat datang di channelnya Children Care Ministry. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa, dan senang juga karena di depan saya atau di samping saya Kak Febriana Watinia. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, luar biasa. Yes. Jadi kalau anak-anak tuh kayak gitu ya. Baik, luar biasa. Yes. Oke. Jadi kalau Kak Febri itu sekarang pelayanannya lebih ke anak muda atau anak-anak? Kalau untuk sekarang, aku lagi pelayanan itu ke anak-anak, tapi diselingi juga dengan pemuda. Bisa tahu nggak apa bedanya pelayanan anak sama pelayanan pemuda? Kalau pelayanan anak-anak tuh ya dengan anak-anak muda itu pasti beda. Pertama dari umur mereka, tapi rasanya kalau melayani anak-anak itu agak wow sekali beda dengan anak-anak muda yang kita harus lebih jauh, lebih cekatan lah. Terus kalau melayani anak-anak kecil, kita harus keluar dari dunia kita yang dewasa, kita harus keluar dari dunia kita yang kalau anak-anak muda sekarang tuh bilang kayak baper-baperan gitu, angkuh lah. Lebih pakai hati ya? Pakai hati, nggak boleh pakai perasaan yang terlalu gimana gitu, karena dunia anak-anak itu dunia yang sangat menyenangkan, fun, jadi tidak boleh harus ada tiba-tiba sedih, tiba-tiba itu kan di depan anak-anak itu kita harus jadi orang yang lebih ceria supaya bisa memotivasi anak-anak gitu ya. Dan anak-anak tuh dunia spontan ya, setuju nggak? Ya, setuju. Kak Febri kan lulusan teologi ya. Dari mana Kak? STT? Penting nggak teologi di pelayanan pemuda dan anak-anak? Kalau pendapatku ya, itu sangat penting karena untuk melayani anak muda dan anak kecil itu harus didasari dengan firman Tuhan intinya. Nggak harus pakai teologi yang kayak gimana, tapi intinya dasarnya firman Tuhan, karena anak kecil harus ditanamkan dari kecil itu firman Tuhan. Jadi pada saat mereka beranjak dewasa, mereka udah tahu firman itu seperti apa. Jadi saat mereka besar, mereka tidak mudah digoyangkan oleh zaman, oleh dunia yang penuh dengan macam dunia sekarang ini yang sudah mulai rusak. Yang harus ditanamkan itu bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu yang pertama. Bahwa keselamatan itu cuma bisa didapat dari Tuhan Yesus, gak dari siapa-siapa. Jadi itu dulu yang ditanamkan untuk anak-anak. Jadi untuk teologi kayak gimana itu nggak terlalu ini, karena kan dunia anak-anak itu nggak terlalu mengerti tentang teologi Arminian, teologi apa gitu. Jadi paling dasarnya aja bahwa keselamatan itu hanya didapat oleh karena kasih karunia daripada Tuhan. Oh ya, berarti sejak dewasa, sudah beranjak remaja dan pemuda, kita baru tanamkan bahwa dasar dari semuanya itu adalah firman Tuhan dan teologinya itu apa gitu. Tapi mungkin di anak-anak bahasanya dan pembawaannya memang ya harus disesuaikan gitu ya. Lebih penting mana? Pelayanan anak muda atau anak-anak? Sekarang saya melihat bahwa pelayanan anak itu lebih penting. Bukan berarti saya tidak mementingkan pelayanan pemuda, karena pemuda itu terbentuk dari siapa? Dari anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak itu tidak diselamatkan di kecil, dia akan bertumbuh berkembang menjadi anak-anak muda yang mudah rusak, yang mudah layu dan mental kerupuk. Dalam artian mereka tidak punya iman yang kokoh gitu. Kalau misalnya dasarnya itu tidak benar dan tidak kokoh, bagaimana nanti mereka saat beranjak dewasa? Makanya saya melihat seperti ini.
banyak anak-anak muda yang saya layani itu rusak, dan saya beberapa kali konseling mereka. Ada beberapa anak itu kalau dicari tahu mereka itu tidak memiliki pendirian, tidak memiliki iman yang teguh terhadap firman Tuhan, dan juga memiliki keluarga yang rusak dan macamnya. Itu diakibatkan saat mereka masih ada dalam masa kanak-kanak, mereka tidak dibina dengan baik, tidak diberikan firman Tuhan setiap hari sama orang tua maupun guru-guru sekolah minggu. Mereka lebih asik dengan gamenya, mereka lebih asik dengan dunia luarnya, sehingga pada saat mereka beranjak dewasa, mereka lebih nyaman di dunia mereka, bukan dunia yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Dalam artian mereka punya keluarga, mereka punya komunitas anak-anak kecil yang bisa membangun gitu. Dasar yang paling penting adalah dibetulin dulu atau disiapin dulu di anak-anak gitu ya. Gereja-gereja zaman sekarang mengabaikan anak kecil dan menganggap bahwa anak-anak kecil itu bukanlah generasi gereja begitu. Jadi mereka hanya memikirkan masa depan gereja dan mereka memikirkan anak-anak muda. Tapi banyak juga sih anak-anak muda yang diabaikan oleh gereja sebenarnya. Nah, itu semua salahnya karena pada sekolah minggu, pada saat mereka tidak dinaungi sama orang-orang yang mengerti tentang firman gitu. Iya, sekarang gereja tuh memang harusnya konsen sama pelayanan anak dan anak muda ya. Karena saya pikir kalau anak-anak gak diperhatiin, ya nanti pemudanya juga akan hilang ya. Karena ketika anak-anak misalnya nggak kuat gitu, ke pemuda juga, nanti di pemuda juga akhirnya akan mundur. Gereja yang kuat di gereja yang ada pembinaan terhadap anak-anak, lalu dilanjutkan di pemuda. Karena kalau pemudanya benar ya menjadi keluarga yang benar, ya akhirnya keturunannya benar. Anak-anak itu generasi gereja masa yang akan mendatang. Jadi menurutku itu pendapat yang salah. Anak-anak itu tiang-tiang gereja masa kini, bukan tiang-tiang gereja yang akan mendatang. Mereka itu tiang-tiang gereja masa kini. Jadi kalau misalnya fondasinya aja rusak, gimana gereja masa yang akan mendatang? Gereja yang kuat yang sekarang seharusnya mementingkan fondasinya, betul nggak? Sepenting apa guru sekolah minggu harus belajar tentang firman, harus teologiaka atau gimana? Kalau saya lebih baik guru-guru sekolah minggu itu pemahaman yang lebih mendalam tentang banyak guru-guru sekarang yang maaf ya tidak mengerti, cuman asalan-asalan saja. Jadi kalau diangkat dia sebagai guru sekolah minggu, oke, saya bisa jadi guru sekolah minggu, tapi lihat dulu dasarnya, bisa nggak dia ngajar sekolah minggu dengan baik, terus punya teologi yang baik tidak untuk anak-anak gitu. Gak harus sekolah teologi, tapi harus punya pemahaman teologi ya? Ya, seperti itu. Karena seperti ini Kak, beberapa gereja yang pernah saya layani di beberapa tempat, banyak guru-guru sekolah minggu itu cuman ngajar sekolah minggu karena ditugaskan sama gereja. Jadi dia dipilih jadi guru sekolah minggu, tidak ada tanggung jawab dan tidak ada kerinduan dalam hati bahwa ini generasi loh. Saya harus layani mereka dengan tulus, dengan tanggung jawab, tidak asal-asalan saat mengajar. Jadi saat mengajar itu punya konsep, punya pemahaman yang bisa ditanamkan untuk generasi kecil kita gitu. Tapi banyak yang mengabaikan itu menurut saya, tanggung jawab, terutama itu tanggung jawab dalam pelayanan anak-anak kecil. Banyak yang menganggap bahwa itu cuma hal sepele. Jadi mereka mengajar dengan seadanya saja. Gitu. Tapi kalau memang lebih bagusnya setiap guru-guru sekolah minggu itu punya pemahaman yang lebih luas. Ya, tidak harus juga sekolah di teologi, tapi punya pemahaman pemikiran yang berteologi itu lebih bagus. Dunia sekarang kan sudah gampang, jempol kita ini sudah bisa mengakses buku lebih banyak.
pemahaman lebih banyak. Jadi sepintar-pintarnya lah kita, jangan dibodohi oleh dunia dengan banyak banyak konten-konten yang tidak bermanfaat. Lebih baik baca buku, cari sesuatu yang bermanfaat untuk bisa diekspor untuk anak-anak. Sekarang banyak kok ya, apapun ada di Google ya. Jempol kita itu adalah, kan dulu bilang kunci ya, buku adalah kunci dunia, tapi sekarang tidak, jempol kita adalah kunci dunia gitu ya. Apa aja ada kok ya, masa sih nggak bisa, ini tinggal kemauan aja kan. Karena banyak guru sekolah minggu yang meremehkan, kadang-kala ya anak-anak tuh gampang lah. Saya sudah 25 tahun, tapi kalau saya mau pelayanan di gereja, khususnya pelayanan anak-anak, saya seminggu loh. Kayak kit altar aja. Saya persiapannya itu persiapan dari minggu kemarin. Jadi jangan dianggap bahwa ngomong sebentar aja buat anak-anak itu cukup, nggak bisa. Justru yang harusnya kita siapkan ketika kita ngomong sama anak-anak. Kenapa? Karena ketika kita ngomong A, dia akan rekam dan itu akan dibawa sampai dia nanti dewasa nanti. Makanya benar itu firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan yang selalu ditekankan di anak-anak, bawa anak-anak kepada Tuhan, jangan menyesatkan, bahkan ada hukumannya. Kalau menyesatkan lebih baik seperti batu bilangan dikatkan ke lehermu, diceburkan ke dalam laut. Itu fokusnya di situ. Terus malaikat, ada malaikat yang melihat Bapa di surga itu ngelaporin, itu anak-anak, mujizat besar juga anak-anak. Karena itu penting. Tapi kadang-kadang guru sekolah minggu meremehkan gitu. Ayat cuma satu, penggal-penggal gitu. Jangan. Oke, closing statement. Sampaikan dong buat guru-guru sekolah minggu, apa sih yang hari-hari ini harus kita lakukan sebagai guru sekolah minggu? Buat guru-guru sekolah minggu yang dengar ini, harap ini bisa jadi jadi pemikiran buat kita untuk punya kerinduan melayani anak sekolah minggu lagi-lagi. Jadi pesan saya buat guru-guru sekolah minggu, layanilah anak-anak sekolah minggu kita itu dengan hati yang tulus. Pikirkanlah bahwa mereka itu adalah generasi kita sekarang yang harus dipersiapkan, dan persiapkanlah diri kita sebagai guru sekolah minggu yang siap sedia dalam segala hal. Dalam artian kita harus bisa menjadi seorang pendidik, seorang orang tua, sahabat, dan juga teman bagi anak-anak kita. Karena mereka itu hidup, mereka itu adalah anak-anak yang patut untuk dilayani. Dan bagi para kaum guru-guru sekolah minggu yang sangat setia untuk melayani, terima kasih. Tetap semangat untuk melayani, dan guru-guru sekolah minggu yang ada di pedalaman khususnya ini, aku harap guru-guru yang ada di pedalaman juga lebih semangat, karena yang saya lihat nih Kak, banyak guru-guru sekolah minggu yang ada di pedalaman itu lebih semangat dalam melayani anak-anak sekolah minggu mereka, walaupun tanpa alat peraga, walaupun tanpa fasilitas yang nyaman, tapi dasar firman Tuhan itu yang mereka tanamkan dalam hati setiap anak sekolah minggu itu kuat, sampai buat anak-anak muda mereka itu tidak mudah goyah seperti anak-anak yang yang ada di kota. Jadi saya berharap kita bisa saling melengkapi dalam melayani, terutama untuk mempersiapkan anak-anak kecil ini pada jenjang remaja, pemuda, dan juga menjadi tiang-tiang gereja yang takut-takut. Oke, Kak Febri, thank you buat waktunya. Hari ini kita boleh memberkati, setidaknya kita akan mengingatkan, menjadi pengingat lah buat guru-guru sekolah minggu ya. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi, anak-anak itu harus dilayani, sebab itu adalah tiang gereja masa kini, bukan untuk masa yang akan datang.
Dan saya berharap kalau hari ini ada pemimpin-pemimpin gereja yang mendengarkan obrolan sederhana, menjadi kesadaran bahwa kalau gereja kita memang pengen tetap ada, pengen berkembang, mari kita layani anak-anak. Dimanapun bapak-bapak berada, mungkin ibu-ibu berada, anak-anak adalah kunci dasar yang paling utama bagi gereja Tuhan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, dukung, dan share ya, biar konten-konten rohani boleh bisa berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Thank you, Tuhan memberkati. Bye-bye.